coba lagi pecinta horor masih di channel saya di Story of Dewi Ayu. Teman-teman sekalian, sekarang dan malam ini saya berada di bawah gedung villa yang berdekatan dengan Sungai Gedung Pasir, di mana saya bersama tim Rintihan Malam Channel. Nah, kita bertemu lagi dengan saudara Mas Erwin dan Mbak Rara. Dan gimana menurut Mas dan Mbak lokasinya? Oh, lokasinya cukup ekstrim ya, soalnya dari atas turun dari villa tadi ke mendekati tadi jalan itu sangat ekstrim, luar biasa jalannya. Tapi kalau dari goldnya sih saya belum merasakan, merasakan yang begitu kuat atau seperti apa. Mungkin dari kita ke belakang, itu mungkin bisa lebih mencengam lagi. Oh gitu. Gimana menurut Mbak? Ya, menurut saya juga hampir sama kayak Mas Erin sih. Jalannya itu benar-benar ekstrim banget dan untuk ke arah sana itu masih lumayan jauh gitu. Ya Mbak? Iya. Dan teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu spesial dari warga setempat. Di sini ada narasumber dari Mas Taufik, yang mana nanti akan menceritakan tentang seluk-beluk di sini dan mungkin sedikit menceritakan misteri yang ada di sini ke teman-teman. Nah, daripada kita basa-basi, lebih baik kita langsung panggilkan aja narasumber kita. Monggo Mas. Iya. Nah, kita kenalan dulu ya, teman-teman. Dari Masnya, ya, silahkan memperkenalkan dulu namanya siapa. Perkenalkan, saya ucapkan selamat datang buat tim Rintihan Malam ya, sama Story of Dewi Angin. Selamat datang di desa saya. Mungkin tidak perlu disebutkan lah ya. Kalau tempatnya di bawah ada sungai sebenarnya, terus ada gedung atau apa ya, semacam kayak telaga gitu, kecil gitu, gedung wasir. Warga sini menyebutnya gedung wasir. Kalau misterinya apa ya, di sini di sebelah gedung wasir itu, di lereng sungainya dulu sempat pernah kejadian itu ya, mungkin saya masih SD. Sekarang saya yang harusnya sudah punya anak SD gitu. Pohon melinjo, kejadiannya adalah di pohon melinjo itu ketika lagi dipanen melinjonya, orangnya kan naik manjat pohon terus jatuh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak. Oh, bapak. Laki-laki lagi panen melinjo jatuh. Karena jatuhnya itu pas di lereng sungai yang memang berbatu, meninggal di tempat. Oke, kalau menurut ini dari jatuhnya itu, menurut jenengan, masnya atau warga setempat itu, beliau yang telah meninggal itu jatuh karena ada gangguan kayak kutu atau memang kalau dari warga sini sih kurang tahu ya, karena memang terinformasi ke warga itu karena sore yang harusnya sudah pulang gitu kan, itu belum pulang. Jadi tapi sempat dicari nggak sampai berhari-hari ya? Enggak, karena sore malam lah, jam 5-an gitu kan sudah panik orang rumah karena belum pulang, ngapain gitu. Padahal kalau musik melinjo itu kan nggak seharian, betul. Berkarung sekarung atau 2 karung itu udah pulang gitu. Dicari sore sama tetangga, sudah tergeletak di sungai darat. Dan saya dengar konon dari ini warga setempat juga yang katanya gitu, di sini itu misalkan ada yang ngambil melinjo dan kayak ini kan ada pemiliknya ya, itu katanya ada kayak makhluk yang berwujud jadi pemiliknya gitu, terus katanya suka ngikutin orang gitu. Bener enggak sih gitu loh? Ya, mitos-mitos seperti itu aja, karena memang apa ya, dulu
melinjo itu kan jadi komoditi lah di sini itu. Anak-anak SD gitu kan, Iya. kalau nggak ada kegiatan apa bahasannya ya, Buat tambahan. buat tambahan Uang uang jajan, nutur linjo itu. Oh iya. Nutur itu berarti kan ngambil yang di bawah gitu Nyari loh, gitu ya. nyari gitu kan. Kalau yang badal mungkin itu dia kan ngambil langsung dari pohon ya, padahal bukan miliknya gitu kan. Jadi setelah kejadian tadi yang bapak itu jatuh, muncul mitos itu gitu. Jadi sampai saat ini nggak ada yang berani ngambil melinjo tanpa seizin pemiliknya gitu. Dan Yang di apakah itu pohon. setelah kejadian itu udah lama Mas ya? Hampir 20 tahun. Oh, udah lama. Nah, Apakah sampai sekarang mitos itu masih berjalan masih sampai saat ini? masih masih berlaku lah, maksudnya kayak semacam kayak aturan tak tertulis gitu lah. Jadi warga sini juga menurutnya gitu, mitos itu masih berlaku karena memang dulunya ini jalan ini kan jalan sebenarnya penghubung antara dua RT lah gitu. Terus dulu juga jalan buat kalau musim kemarau gitu kan warga mandi ke sungai gitu. Tapi kan sekarang udah punya kamar mandi sendiri-sendiri lah, jadi walaupun kemarau sudah jarang dipakai, paling orang nyari rumput gitu jalan. Tapi tetap jalan ini tetap masih diaktifkan gitu oleh warga gitu kan. Masih ada yang ramai lewat, gitu. masih ada yang lewat, tapi bisa dihitung jari lah, sehari paling 3 orang, kalau enggak orang mau ke ladang gitu, ke orang hari itu. Tapi setelah kejadian itu tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya nggak ada kan Mas istilahnya kejadian seperti itu lagi? Belum ada, Belum ada. cuman kalau di tempat ini memang banyak sih mitos. Mungkin kalau ya saya sendiri kan tidur di villa di atas Villa. ini ya. Kalau malam itu beberapa orang bercerita ke saya atau makan, Mas dengar suara tangis nggak? Di ujung sana, di ujung sana itu memang sering terdengar suara tangis gitu. Tangisan. Tangisan bayi iya, tangisan cewek juga iya gitu. Ya kadang sesekali saya juga mendengar gitu kan, tapi ya percaya atau tidak makhluk-makhluk seperti itu, makhluk gaib itu ya memang ada gitu. Cuman saya tidak terlalu memikirkan hal seperti itu lah gitu. Lebih yang ke real dan logis aja gitu. Tapi memang ada mitos-mitos. Mungkin kalau nanti mbak dan masnya ini beruntung mungkin akan mendengar. Oh gitu. Karena tidak semua orang punya kepekaan. Gimana Mbak Sari? Apa kita langsung Langsung ke lokasi ini aja? ya langsung dekat aja. Kalau langsung sampai jalannya sini. Nggak bisa barengan kan harus Ya satu-satu satu. berbaris gitu. Berarti Ini Mas ya? Ya. kameramen di depan juga dong. Apa ya? Ada yang di depan, ada yang di belakang atau gimana? Oke semuanya, kita udah sampai di TKP. Sebenarnya ini kan sungai tersebut yang kita ingat. Kalau TKP namanya Kedung Wasir itu di belakang kamera juga kalau TKP yang tempat jatuh itu di sebelah sana. Itu akses Mas ya? Bisa aksesnya. Jadi ini kalau musim hujan ini ya sungai air mengalir. Kalau TKP
TKP yang udah jatuh di atas nggak bisa lewatin. Ya mas, kira-kira ada yang bilang katanya warga di sini ada yang bilang gitu kalau ini tuh katanya kampung para ibu kayak gitu, terus katanya memang di sini tempatnya malik-malik itu di sini gitu, pada tinggal di sini, terus kan katanya banyak yang pernah dengar ada suara tangis bayi ya gitu, itu bener nggak sih ada? Ya kalau mitos percaya atau tidak gitu ya, namanya mitos ya. Kalau suara tangis malah justru di sana suara tangis Oh sama bayi perempuan gitu ya. nggak pintu bisa gitu ya. Ya apapun sebutannya itu lah ya, tapi yang kalau warga mendengarnya ya suara tangis bayi, kalau suara tangis bayi, suara tangis perempuan. Kalau disebut sebagai kampungnya makhluk goib atau arwah lembut gitu ya, perspektif orang-orang aja sih. Tapi memang kalau sungai ini dulunya memang dilewati oleh warga dan digunakan untuk sumber mata air gitu kan, ya nyuci ya di sini, mandi di sini. Tapi semenjak kejadian terus dengan adanya mereka memiliki kamar mandi sendiri kan, mereka tidak ke sungai, jadi memang juga jarang dilalui manusia mungkin. jadi udah jarang banget untuk aktivitas manusia juga ya. Jadi kalau menurut mas sendiri, selama mas tinggal di Villa, pernah nggak merasakan kejadian apa yang mas alami Ya, paling itu. mengenai di gedung mas Oh, ini benar, ya. dan Nah, juga Villa? kalau di villa itu sendiri kan memang villa yang di atas itu memang hampir dulunya itu bangunan itu digunakan untuk usaha gitu. Cuman sepeninggal empunya villa, yang punya villa itu terbengkalai hampir 4 atau 5 tahun ya. Kurang lebih sih. Jadi sarang ular gitu kan, rumput sampai ke genteng-genteng. Baru direnov kembali itu di awal tahun ini sih, sekitar ya setengah tahun lah, baru ditempati lagi gitu. Dan mitos-mitos kayak yang tadi yang suara bayi, suara ini, ya pernah gitu, pernah saya dengar gitu. Secara langsung mas ya. Secara langsung. Dan kira-kira ini tempat kan termasuknya kan bunker ya gitu ya. Pernah nggak sih sama warga ini dijadikan buat ajaji mumpung, kayak buat pasang rogel kayak gitu? Ya mungkin sih ya, mungkin juga gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ingin misalnya kesini gitu malam, kita juga kan nggak tahu juga gitu kan, karena namanya juga sungai dengan alasan misalnya dia mau apa biasanya nyari katak, ngobrol kodok gitu kan, nyari ikan juga warga juga kan taunya itu gitu. Tapi memang jarang dilalui manusia sih. Kalau seharinya itu ya kadang ada orang lewat 1-2 ya paling orang nyari rumput gitu, atau ke ladang. Buat Mas Erwin sendiri gimana nih? Apa yang dirasain di sini nih Mas? Ada energi apa? Kalau yang saya rasain sih masih biasa aja ya, belum misalnya terlalu mencekam tuh belum. Kan juga karena baru jam 9 gitu kan. Tapi kalau kayak barang, di sini barang banyak. Di sini saya ada satu yang suka sebenarnya di sini. Itu kayak diamond. Iya. Diamond. Tepatnya di sana tuh. Nanti kita coba pembuktian ya. Nih Mas. Pembuktian Mas. soalnya. Nah kalau buat Mbak Rara sendiri gimana nih yang dirasain di tempat ini gitu kan? Masih biasa aja sih, karena juga emang benar kata Mas Erwin juga, itu masih baru jam 9 juga masih biasa aja. Jadi belum merasakan apa-apa. Iya. Iya belum. Tapi kalau saya sendiri sih udah merasakan Mas, Lapar ya? agak panas gitu kan, agak Keringat. keringetan gitu kan.
Itu Kak, Apa kita mau langsung ke buktinya gitu? Langsung ke sana? coba kita kasih dulu. Oh, langsung ke